dari kelompok 4 12 JKP4. Jadi di sini kami akan membuat video tentang segitiga exposure, cara pengambilan foto bokeh, levitasi, dan low exposure. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Liani Saputri, saya Santiastika Dewi, saya Melia Ramadhani, Saya Aidi Pada Penggabean, saya Bimo Prasetyo, Saya Fidel Sabarung. Saya Fidel Saputra. langsung aja kita ke videonya, cek video. Exposure adalah banyaknya cahaya yang jatuh ke dalam film atau sensor dalam kamera. Dari banyaknya cahaya yang masuk, itu akan menentukan gelap dan terang dari gambar yang dihasilkan oleh kamera. Sedangkan segitiga exposure itu maksudnya adalah 3 unsur utama dalam kamera. Yang pertama adalah ISO, yang kedua adalah shutter speed, dan yang ketiga adalah aperture. Apa saja itu? Langsung aja kita cek video. Yang pertama ada ISO. Apa sih ISO itu? ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera pada cahaya. Di mana sih letak ISO itu? ISO terletak di bagian sini. ISO terhadap gambar. Nah, jika semakin tinggi nilai ISO, maka semakin terang foto yang dihasilkan. Jika semakin rendah nilai ISO, maka semakin gelap foto yang dihasilkan. Yang kedua adalah shutter speed. Shutter speed adalah kecepatan terbukanya diafragma menentukan banyaknya cahaya yang akan masuk ke dalam image sensor. Di mana sih letak shutter speed? Ada di atas dekat tombol shutter. Kalau di layar ada di sebelah kiri paling bawah. Apa pengaruh shutter speed pada gambar? Semakin tinggi nilai shutter speed pada gambar akan dihasilkan semakin gelap, namun akan semakin jelas. Semakin rendah shutter speed, gambar yang dihasilkan semakin terang, namun gerakan dalam gambar akan semakin blur. Yang ketiga adalah aperture. Apa itu aperture? Aperture adalah bukaan lensa pada kamera yang mempengaruhi cahaya yang masuk. Semakin tinggi bukaan lensa, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak. Semakin rendah bukaan lensa, maka cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Selain untuk mengendalikan cahaya, aperture juga berguna untuk mengendalikan kedalaman ruang atau depth of field. Di mana sih letak aperture itu? Jadi letak aperture itu ada di sini, di tombol set sebelah sini. Ini untuk mengendalikan aperture. Jadi tinggal diputar-putar saja. Jadi aperture itu ada di sini nih. Nah, ini dia aperture. Semakin tinggi nilai aperture, maka bukaan lensa akan semakin sedikit. Jadi semakin tinggi maka bukaan lensanya itu akan semakin kecil. Semakin rendah nilai aperture, maka bukaan lensanya itu akan semakin tinggi. Nah, jadi gambar yang dihasilkan akan semakin terang kalau nilainya kecil. Kalau nilai aperture-nya tinggi, gambarnya akan semakin gelap. Nah, jadi untuk mengendalikan depth of field, jadi digunakan aperture yang sedikit, yang rendah nilainya untuk menghasilkan background yang blur. Jika background tidak mau blur, maka nilai aperture yang digunakan haruslah bernilai tinggi. Selanjutnya adalah foto bokeh. Apa sih foto bokeh itu? Foto bokeh adalah foto yang memiliki efek latar belakang blur atau buram. Bokeh ini terjadi ketika pengguna fotonya atau fotografernya menggunakan lensa dengan bukaan 1,8 atau lebih besar. Nah, sebelum kita memotret bokeh, kita harus mengganti lensa kita dengan lensa fix. Nah, jadi kalau mau foto bokeh itu, kita harus mengganti lensa yang biasa ini dengan lensa khusus atau lensa fix. Ini adalah lensa khusus untuk memotret dengan bukan lensa yang sangat besar, cocok untuk foto bokeh. Jadi gimana sih cara untuk memotretnya? Nah, pertama-tama yang harus kita mainkan itu adalah di sini yang paling utama adalah aperture-nya atau diafragmanya. Jadi objek sudah ada, jadi untuk diafragma untuk foto bokeh ini kita harus fokuskan dia ke angka 1,8 atau lebih kiri lagi. Dan di sini sepertinya dia sudah mentok 1,8 ya. Jadi di sini aperture sudah 1,8 dan ini sangat terang sekali. Jadi kita harus memainkan shutter speed-nya. Di sini untuk shutter speed kita tinggikan dia sampai coba untuk di angka 2000. Sepertinya harus lebih tinggi lagi, coba untuk di angka 5000. Nah, di sini kita gunakan 5000 dan untuk ISO di sini kita menggunakan ISO 100. Dan sebenarnya untuk ISO dan shutter speed ini menyesuaikan saja, yang paling penting adalah diafragmanya. Oke, jadi bisa kita atur dulu fokusnya objek. Nah, pokoknya sampai objeknya jelas.
Nah, kalau sudah jelas, barulah kita memotret. Gas. Oke, jadi kali ini kami akan memberitahu cara mengambil potret levitasi. Potret levitasi itu adalah teknik memoto yang seolah-olah objeknya itu melayang di udara. Nah, jadi gimana sih cara ngambilnya? Nah, jadi cara ngambilnya itu pertama-tama kalian siapkan dulu objeknya. Nah, jadi kalau objeknya sudah ada di sini, yang paling utama dalam teknik levitasi itu adalah shutter speed. Shutter speed itu harus tinggi ya. Jadi untuk shutter speed itu kalau bisa di sini di atas 250. Tapi di sini kita akan menggunakan shutter speed 2500. Nah, untuk diafragma di sini kita akan mentokkan ke kiri. Di sini kita akan menggunakan diafragma 3,5. Untuk ISO kita menyesuaikan karena di sini terlalu cerah, kita akan menggunakan ISO 125. Nah, dan itu menyesuaikan ya untuk ISO. Oke, jadi di sini kita akan coba memotret. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir adalah cara pengambilan foto long exposure. Foto long exposure adalah sebuah teknik dalam fotografi yang mana kamera diletakkan dalam tripod dan kita menggunakan exposure-nya itu di 10 detik, 15 detik, atau bahkan sampai 30 detik. Jadi maksudnya itu adalah, maksud dari 10 detik atau 30 detiknya itu kita memainkan shutter speed. Di sini kita fokus kepada shutter speednya. Jadi untuk mengambil foto long exposure, kita menggunakan shutter speed yang sangat kecil. Di sini kita kalau bisa menggunakan shutter speed 10 detik, entah itu 10 detik, nah 10 detik, 15 detik, atau bahkan sampai 30 detik sampai mentok. Nah, itu tergantung kita masing-masing. Dan untuk ISO dan aperture-nya itu menyesuaikan. Nah, untuk mengambil foto long exposure kita harus menggunakan ruangan yang gelap.